memberikan sebuah ilmunya dulu, ya teorinya dulu lah. Prakteknya sih nanti bisa sambil jalan. Kalau untuk untuk cita-cita sih ya kita harus setinggi langit, tapi untuk jalannya kita harus bisa melihat situasi di kondisi. Yang penting jalan dulu pelan-pelan, jangan sampai kita berhenti kemudian kita malah justru malah bubar namanya kan. Itu kan hal yang tidak kita harapkan. Ya itu Pak Lurah juga bisa seperti itu ya. Mari sama-sama kita memikirkan masa depan Desa Jabal Kulon agar Desa Jabal Kulon itu paling tidak itu setara dengan desa lain, apalagi kita bisa menyaingi, mengungguli dari desa-desa di seperti kemarin di Ponggok atau mungkin di kemarin pada kesana lah ke Jawa Barat itu kemarin desa apa kemarin ya? Cibodas. Ya, mereka itu melihat situasi di sana, ternyata desa sekarang pemasukannya sudah bermiliar-miliar, sehingga mereka tidak mengandalkan bantuan dari APBN maupun dari BPD, sampai punya kantor sendiri, punya perdagangan, sampai kepada pengurusnya itu sudah terjamin. Dan saya yakin jenengan juga sudah sama pengalaman, karena Pak Tingkai kemarin juga sudah menyampaikan panjangnya sudah kesana. Mungkin inilah yang kita harapkan agar monggo pengalaman jenengan disampaikan kepada pengelola yang ada di sini, dan silakan ditanggapi, kemudian diarahkan, dibantu, bukan hanya untuk hari ini, tapi kedepannya juga silakan untuk bisa saling komunikasi dan saling memberikan informasi. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Saya akhiri, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama mungkin dari ketua dulu untuk bisa menyampaikan apa, kemudian nanti untuk kami hadirkan juga dari pengawas BPD itu 3 orang. Komisarisnya nggak hadir, dan saya ini tidak betul lah, saya tidak betul Pak Jojo. Saya mohon izin untuk bisa melanjutkan administrasi jenengan sampai matang, monggo sampai jam berapa lah. Oke, ya begitu saja monggo. Makanya nanti sama Pak Irin sebagai ketua pengawasnya, oke? Jenengan siap, monggo. Sebenarnya ini acaranya masalah waktu ini. Kita organisasi hanya sekitar mengikuti. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada rekan-rekan narasumber dari beberapa yang saya hormati, kepada ketua BPD dan anggota dan pengawas yang saya hormati, rekan-rekan BUMDes Manual Berkah yang saya hormati pula. Terlebih dahulu, jangan lupa saya memohon rasa syukur kita atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa bersama-sama duduk di sini dalam acara pelatihan. Jadi dari pelatihannya disebutkan kalau itu salah, mungkin bisa dimaklumi, mungkin nggak tahu masalah Panto ini yang ini. Tapi intinya kita ingin memperoleh suatu ilmu, tambahan ilmu dari narasumber yang berkaitan bagaimana pengelolaan BUMDes yang kita harapkan bisa menjadi BUMDes yang maju, bisa membawa kemajuan bagi masyarakat, itu bisa benar-benar terwujud. Ya, dari kami sudah ada sedikit diskusi kemarin ya, meskipun lewat telepon sama Mas. Jadi memang program yang sudah berjalan di toko kemarin inilah yang paling mungkin untuk pertama kali kita garap bahasanya untuk menjadi bagaimana pengelolaan toko itu benar-benar bisa efektif ataupun berjalan lancar, terus bisa transparan, bisa dibaca alurnya begitu ya, dari ujung sampai awal, terus sampai pengembangannya itu bagaimana, itu kita ingin ke situ awalnya. Tapi nanti pun kalaupun ada hal-hal lain dari rekan-rekan yang mau menyampaikan atau kita memang butuh, katakanlah karena program itu sudah diplot awal ya, plot awal karena ada rapat BUMDes musyawarah desa bahwa program BUMDes itu pertama ada
perdagangan itu toko, kedua ada simpan pinjam, ketiga ada penyewaan, terus ada usaha bersama. Usaha bersama yang kemarin ada usulan juga untuk pengelolaan sampah. Ini belum sampai hari ini belum, karena ya mungkin karena kayak kejadian KLB juga itu terus silakan, karena ya kembali bahwa unit-unit yang ada kalau kita mau optimalkan ataupun itu kan kalau memang belum bisa berjalan, misalkan baru berjalan nanti ke depan, misalkan yang memungkinkan itu hanya toko dan simpan pinjam yang kita harapkan itu bisa terrealisasi awal, ya monggo kalau ada yang lain, ada punya usulan, ada punya ide, gagasan, bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan sejauh mana kelayakan yang usaha yang mau dijalankan untuk BUMDes ke depan. Kira-kira dari awal saya mungkin cukup itu. Langsung saja kepada narasumber, monggo kami persilakan waktu dan tempat. Monggo, silakan. Kita semua di sini. Monggo Pak, Irin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BUMDes Desa Barakulon serta anggotanya, yang kami hormati narasumber dari Purwokerto yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kami banyakkan dari Allah Taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan fintech pengelolaan BUMDes di Desa Barakulon. Bapak-bapak yang kami hormati serta ibu-ibu, di sini ada ibu satu. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan daripada pemerintah Desa Barakulon, juga dari pihak pengelola BUMDes di Desa Barakulon yang hubungannya dengan kegiatan fintech pada hari ini. Kami sebagai anggota Dewan Pengawas mewakili salah satu teman kita hanya berpesan kepada semua yang hadir di ruangan ini, semoga dengan kehadiran daripada tim daripada narasumber kita yang sudah andal dari Purwokerto, kami minta untuk bisa dinikmat atau bisa kita sebaik bersama, sehingga nanti apa yang menjadi hasil daripada fintech ini akan memberikan manfaat tentu yang hubungannya dengan kemajuan adanya BUMDes Manunggal Berkah yang ada di Desa Barakulon. Kemudian yang berikutnya kami juga minta kepada teman-teman pengurus BUMDes untuk segera merapatkan barisan, karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mensikapi kegiatan-kegiatan yang sementara ini sudah ada yang dulu sudah berjalan untuk sistem yaitu pertokoannya, tentu ini akan menjadi hambatan untuk kemajuan BUMDes di Desa Barakulon. Untuk itu kami mohon kepada seluruh ketua dan beserta pengurusnya untuk BUMDes Manunggal Berkah Desa Barakulon untuk segera yang merapatkan barisan untuk bagaimana sistem pengelolaan pertokoan yang sudah berjalan yang selama ini sudah bagus, namun mungkin dari pengurus yang baru ini belum sampai mendekati ataupun belum bisa memahami, mungkin belum melihat bukunya, sistem pembukanya seperti apa dan pengelolaannya seperti apa. Jadi kami mohon kepada ketua BUMDes ini untuk segera ya mensikapi kegiatan-kegiatan pertokoan yang sudah ada segera untuk bisa ditindaklanjuti, karena mungkin sudah dikasihkan modal berapa yang sudah digulirkan, namun kalau hanya modal sekecil saja belum ada realisasinya, mungkin desa akan memberikan modal yang begitu besar akan penuh tanda tanya. Untuk itu kami mohon, kami juga selaku yang ada di desa mengharapkan kepengurusan BUMDes ini tetap solid dan segera koordinasi dengan pengurus yang sudah melaksanakan kegiatan pertokoan yang ada di Desa Barakulon. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BUMDes dia pengawas, dia di BPD dan pendamping kecamatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya
Anjar, saya biasa dipanggil Anjar. Ini yang di sebelah saya namanya Mas Eka. Kita dari PT Kolaborasi Prakarsa Unggul. Kita di bawahnya perusahaan, di bawahnya Koperasi Kampus Unsur. Jadi basis kita ada di Purwokerto, persis di depan Kampus Unsur. Sedikit berbagi, mungkin kalau ke sini kita sudah berapa kali kita ada kegiatan di sini. Ini sebagai salah satu follow up tindak lanjut dari beberapa kegiatan sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya mohon izin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin nanti kita sambil jalan saja. Jadi biar ini nggak monoton dan nggak bikin ngantuk, posisinya seperti itu. Sebelum nanti kita memulai, sebenarnya ini lebih enak kalau ketimbang seperti ini, lebih enak tulis pakai tulisan sebenarnya. Cuman kita karena ini kita manfaatkan yang ada saja. Oke. Nah, sebelum kita menyampaikan ini juga di beberapa pertemuan ini, tapi kalau di sini mungkin baru pertama kali, mungkin ada yang pernah dengar juga. Selalu kemudian yang jadi permasalahan di BUMDes adalah usaha apa yang akan dilakukan, atau kalau kemudian usaha itu sudah ditetapkan, kemudian yang jadi masalah adalah itu nanti ngelolanya mau seperti apa. Nah, maka sebelum kemudian ke sana, kita coba petakan dulu. Ini sebenarnya kalau melihat dari potensi desa untuk kemudian bisa dikelola BUMDes itu selalu kemudian merujuk pada dua potensi. Satu potensi umum, yang kedua kemudian potensi umum. Bagaimana kemudian membedakan potensi ini? Kira-kira seperti ini. Nah, potensi umum ini adalah potensi yang selalu di setiap desa manapun ini bisa ada, bisa dilakukan, kemudian bisa dijalankan dan lain sebagainya. Maka ketika kemudian melihat potensi umum, nanti posisinya apa saja bidang-bidang usaha yang bisa dikembangkan, paling tidak nanti ada di dua bidang. Satu konsumsi, yang kedua finansial itu keuangan. Nah, kalau di sini kan di sini sudah ada toko, kemudian di sini juga sudah ada nanti usaha simpan pinjam. Ini sebenarnya masuk pada posisi potensi yang umum. Kenapa kemudian ini kita bilang ini umum? Karena ini mau desa yang ada di pinggir pantai, mau kemudian desa yang ada di gunung sekalipun, usaha ini bisa ada. Poinnya ada di sana. Nah, hingga kemudian nanti potensi umum dan potensi khusus ini akan berbeda strateginya. Ini yang kemudian jangan sampai mandek hanya pada pemetapan. Oke, kita bikin toko, oke, kita bikin simpan pinjam, oke, kita bisa bikin peternakan sapi, oke, kita bikin bank sampah. Jangan hanya mandek pada posisi ya kita tetapkan itu, karena dua potensi ini nanti strateginya berbeda. Nah, kita bedakan dulu dua ini. Ini saya mohon izin sambil berdiri ya. Nah, di potensi khusus ini adalah potensi yang itu hanya spesifik bisa terjadi di desa itu. Karena bisa jadi karena iklim, bisa jadi karena kemudian cuaca, bisa jadi karena kontur, bisa jadi karena budaya, bisa jadi karena hal-hal lain. Maka ketika kemudian saya nggak menyalahkan ketika kemudian teman-teman oke, kita ke Ponggok, oke, kita ke Cibodas, oke, kita kemanapun yang kemudian BUMDes itu berhasil, pada titik itu membangun semangatnya itu clear. Tapi pada titik pola itu tidak bisa disamakan. Cibodas konturnya gunung dingin dan lain sebagainya, nggak bakal bisa jalan di Jepara Kulon. Ponggok pun sama seperti itu. Maka kemudian harus cari desa mana nih sebenarnya yang punya BUMDes yang kemudian kira-kira dari sisi sosial, budaya, potensi dan lain sebagainya sama. Kalau kemudian mesti banding, saya sarankan nanti carinya seperti itu. Jadi nanti bisa diambil ininya, nggak hanya mengambil semangatnya bagaimana mereka membangun usaha itu dari nol sampai kemudian besar seperti itu.
tapi bagaimana kemudian mengelola potensi-potensi yang ada itu juga sangat penting. Nah, oke. Ini 2 poin ini dulu yang kemudian harus kita pahami bersama. Ada potensi umum, ada potensi khusus. Maka kemudian di BUMDes Jepara Kulon ini mau ngambilnya yang mana? Kalau kemudian tadi saya dengar cerita, maka teman-teman sudah ada pada ngambil di potensi umum, tapi ada juga nanti yang direncanakan pada potensi khusus. Misal contoh punya toko, punya simpan pinjam, tapi nanti ada rencana pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini nanti maksudnya potensinya khusus. Ini nanti strateginya akan berbeda. Bagaimana nanti mengelola strateginya ini? Nah, ini saya ibaratkan ini pohon. Saya ibaratkan ini, kalau ini ibaratnya sebuah pohon, jadi seperti ini. Kalau potensinya umum, maka ini ibarat dari batang ke atas. Semakin berjejaring keluar, maka usaha BUMDes akan di potensi umum akan semakin besar. Contoh kemudian Bapak Ibu punya ini bikin toko. Kemudian di sini kan juga di desa ada warung. Oke, bagaimana kemudian toko ini tidak mematikan warung-warung warga? Maka kemudian harus ada sistemnya. Bagaimana kemudian itu terjalin kerjasama antara warung rakyat yang ada di Jepara Kulon ini dengan toko yang ada di BUMDes. Nah, kemudian dengan supplier dan lain sebagainya. Oke, jadi tokonya di Jepara Kulon ada, Jepara Wetan ada, Binangun ada, nanti desa lain ada, semua bikin toko. Kenapa kemudian hanya sendiri saja? Kenapa tidak bareng-bareng? Maka kemudian akan muncul lagi jaringan toko. Ketika jaringan toko naik lagi lebih besar lagi, nanti bisa bikin distribution center. Contoh misal, yang sudah bikin distribution center itu contohnya seperti apa? Seperti Alfamart dan Indomaret. Kenapa kemudian mereka santai aja dengan posisi barang? Karena mereka sudah punya visi sendiri. Nah, desa-desa pun sama. Desa sini bikin toko sama, suppliernya sama dengan Jepara Wetan, kemudian dengan Binangun dan lain sebagainya. Mungkin dengan kita pun di Kopun sama posisinya, suppliernya sama karena ini masih area masih satu area, disebut banyak yang satu area. Nah, ini adalah potensi umum itu Kak. Maka kemudian harus berjejaring, kalau pengen tokonya semakin kuat, pengen tokonya semakin besar, maka harus dibikin jaringannya. Jaringannya mau ke bawah, misal bikin kerjasama dengan warung, atau ke atas dengan kerjasama dengan toko-toko lain untuk kemudian bikin pembelian bersama. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan potensi khusus? Ini misal contoh nanti pengelolaan sampah. Semakin kemudian dia ke dalam, semakin dia punya keunikan, semakin punya ciri khas, maka dia akan semakin kuat usahanya. Karena tanpa seperti itu, misal banyak teman-teman BUMDes yang kemudian berusaha, aku pengen bikin tempat wisata. Oke, tempat wisata bagus, tempat wisata menarik. Cuman masalahnya adalah seberapa kuat kemudian teman-teman melakukan inovasi di sana. Kita misal ambil contoh, kenapa kemudian Owabong itu bisa lebih lebih bertahan ketimbang Batu Raden. Karena Owabong dia selalu melakukan inovasi baru, meskipun hanya nambah satu kolam, tadinya nggak ada kolam sekarang jadi ada kolam busa tuh, mandi salju, padahal itu busa gitu kan. Hanya nambah seperti itu saja. Karena apa? Orang misal wisata, mau bikin wisata, oke, bikin taman, oke, khasnya apa di taman itu? Nggak cukup sampai punya kekhasannya saja, harus punya keunikannya. Keunikannya apa? Bunga jengkol. Nah, bisa contoh bunga jengkol. Itu nanti unik pun nggak cukup. Yang orsinil dari daerah sini itu aslinya apa? Kalau kemudian sudah punya yang orsinil, ini tidak bisa ditanam. Contoh misal, ubi cilembu hanya bisa ditanam di daerah sana, dibawa ke tempat lain nggak bisa jadi misal. Itu udah orsinil. Kalau teman-teman di sini sudah nemu itu, jadi mau nanti tinggal ngolahnya seperti apa. Harus semakin ke bawah, cari ke bawah. Begitupun nanti di pengelolaan sampah. Nanti saya punya materinya sedikit. Saya pernah presentasi itu di di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal di kecamatan di salah satu kecamatan di Pangkak. Nah, ini yang kemudian harus di-clearkan dulu. Maka pertanyaan saya adalah ketika kemudian teman-teman menentukan toko, oke, sudah ada rencana pengembangan toko atau belum? Sudah punya rencana pengembangan tokonya? Sudah ada.
Bisa diceritakan kira-kira gambaran rencana pengembangannya mau seperti apa? Yang bersangkutan adalah Belum hadir, oke siap. Nah, maka kemudian harus sekarang coba kemudian dalam hal ini sederhana teman-teman. Tidak perlu kemudian cari banyak teori untuk membahas bagaimana cara mengembangkan. Tapi poin saya dengan posisi sekarang ini, bagaimana untuk mengevaluasi teman-teman bisa ambil ini saja. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diciptakan, apa yang perlu dihilangkan, dan apa yang kemudian ini perlu dijaga jangan sampai terjadi. Paling tidak dibuat contoh misal toko sekarang ini dengan toko seperti ini apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diciptakan, apa yang harus dikurangi, apa yang kemudian harus dihilangkan. Dibikin seperti itu, cuma 4 poin itu saja bisa teman-teman bikinkan analisa sehingga nanti berarti kita harus contoh misal untuk yang harus diciptakan apa? Diciptakan misal aplikasi untuk pencatatan biar kemudian tercatat semua sampai kemudian pada posisi laporan misalnya itu contoh. Kemudian apa yang kemudian harus dihilangkan? Dihilangkan adalah misal budaya nggak disiplin. Misal. Apa yang kemudian harus ditambahkan? Barangnya harus ditambah, misal modalnya harus ditambah. Contoh itu kemudian 4 poin itu kemudian coba teman-teman bikinkan. Ini sebenarnya bisa kita bahas sebenarnya satu persatu kalau kemudian ini memungkinkan. Nah, ini kemudian harus clear dulu. Artinya saya berharap kami berharap tidak kemudian teman-teman membuat program banyak tapi kemudian perencanaannya belum jelas. Karena ini yang akan menjadi bumerang. Betul apa yang tadi disampaikan Pak Pengawas. Artinya bagaimana kemudian kita ngasih kepercayaan biar kemudian ini loh akan clear, nanti akan jadi seperti apa, kenapa kemudian BUMDes mengajukan sekian miliar, nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi itu perlu perencanaan yang jelas. Ini saya kasih contoh sedikit teman-teman. Ini sebagai bentuk ini aja, sebagai bentuk motivasi. Ini contoh saya bikin yang kita bikin di di Tegal. Kita bikinkan modelnya seperti ini. Ini yang kemudian diajukan sama pihak BUMDes, kemudian diajukan ke desa sebagai bentuk perencanaan. Nah, jadi setiap rencana usaha harus punya studi kelayakan bisnisnya nanti mau seperti apa. Ini mau jadi apa dan lain sebagainya. Itu yang kemudian harus jelas dulu. Mau dikembangkan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, jadi pada posisi itu ini contoh misalnya Tegal. Karena lokasinya ini di tengah desa, maka ini